guys, welcome back with me Anastasia Eka Chandra. Dan di video kali ini aku mau membuat tutorial sekaligus mereview software yang selama ini aku gunakan untuk merekam layar. Wow, tentunya di Windows ya, Windows 10 dan Windows 11. Jadi minimalnya itu Windows 10. Oke, bagaimana dan software apa yang aku gunakan? Makanya jangan kemana-mana, tetap pantengin video ini sampai akhir. Stay tune! Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong tekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi. Biar kalau gue upload video, kalian adalah orang pertama yang tahu. Terima kasih. Oke guys, sebelumnya aku minta maaf banget karena udah lama banget nggak upload video dikarenakan ada beberapa kegiatan di luar, jadi belum bisa aktif di YouTube. Nah, kali ini aku akan membuat tutorial dan mereview software bernama OBS Studio. Ini adalah software yang aku gunakan untuk merekam layar di Windows. Dan juga software ini enak banget, selain bisa merekam layar, dia juga bisa live streaming di berbagai sosial media. Dan pastinya software ini gratis dan enteng banget softwarenya daripada yang tutorial dulu aku pernah bikin. Bagi teman-teman mungkin yang pernah dengar, itu adalah Bandicam. Ini jauh lebih enteng dan enak karena gratis. Bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara menginstal dan download dan lain-lain, aku akan bahas di video kali ini. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke browser untuk mendownload OBS Studio-nya. Microsoft. Di sini browser yang aku gunakan Microsoft Edge. Bagi teman-teman yang menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox, silahkan dibuka. Microsoft Edge 2 of 14. Tab baru pribadi Kita searching seperti biasa. Kita tulis obsproject.com. Dieja OBS B U S S Project PRO P R O JECT J E C T .com. obsproject.com. Kita enter, nanti linknya aku taruh di deskripsi bawah video ini. Memuat halaman. Memuat selesai. Oke, coba kita control home. Banner landmark OBS. Oke, kita tekan tombol K, link ya, sampai ketemu download link. Tekan tombol K. OBS contribute navigation landmark list with 5 items home link. Download visited link. Download. Kita enter. Memuat halaman. Memuat selesai. Setelah itu kita control home lagi aja ya supaya kursornya ke atas. Banner landmark. Lalu kita tekan tombol H, heading, sampai ketemu select operating system. Download OBS Studio heading level. Select your operating system heading level 3. Nah, di sini ada ketentuannya kalau di panah bawah. Windows, Mac, Linux. Windows, Mac, Linux, dan Linux. The Windows release of OBS Studio supports Windows 10 hanya 11. Tuh, supportnya Windows 10 dan 11. Version 291.3 release June 19 TH link download installer link download our 291.3 released. Oke, sekarang kita shift H, balikin ke select your operating system. Select your operating system heading level 3. Kita tekan tombol K, link, sampai ketemu download installer. Download installer link. Kita enter di sini. Memuat halaman. Memuat selesai. Welcome OBS. Banner landmark OBS. Open broadcaster software. Bagi teman-teman yang nggak menggunakan Internet Download Manager atau IDM, itu bisa langsung ke download ya. Tinggal tekan Ctrl J di browser, itu tinggal di panah bawah bisa melihat progres dari downloadnya. Tapi di sini aku menggunakan IDM, jadi harus di Alt Tab dulu sampai start download. Download OBS rows screens. Download file info row 1. Download file info. Download start download. Aku langsung start download aja ya, karena kalau pakai IDM itu download jauh lebih cepat. Dan dia itu enak banget karena bisa di setting kalau downloadnya udah selesai langsung matiin laptop gitu. Jadi bener-bener enak banget bagi yang membutuhkan meng-shutdown laptop setelah mendownload file besar gitu. Biasanya file yang 10 GB tuh kan besar banget ya. Mungkin kita tungguin terus lalu kita shutdown kan malas ya. Jadi bisa di setting, di schedule begitu. Oke, ini sudah aku download, coba kita lihat. Welcome download screen share internet download complete row 1. Sudah download complete. Sekarang kita langsung open folder button. Open folder aja ya. Jadi dia masuknya ke folder download yang ada di disk PC. Space welcome OBS dan satu halaman lainnya pribadi micro. Oke, kita tutup aja browser-browsernya dulu. Welcome OBS dan welcome. Ini ya, welcome ini kita tutup Alt F4. Programs window. Island screen share needing internet download programs. Oke. That. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya,
Terus bagaimana aku merekam layar sedangkan OBS-nya aku hapus di sini karena aku gunain Zoom meeting di sini menggunakan share screen, jadi bisa tetap merekam layar. Oke, ini IDM-nya aku tutup dulu. NVD Zoom NVD internet download. Oke, Contact list notificate programs browse screens programs browse. Oke, sekarang kita sudah ada di folder di mana OBS itu sudah ada. Coba kita kita cari file OBS-nya. OBS 10/20. Kan ini folder yang aku punya. Office 2016 OBS Studio 29 13 full installer x64.exe 25 of 20. Zoom Oke. OBS Studio 29. Nih ya, OBS Studio. Melebihi OBS Studio 29 13 full installer. Oke, 2913 full installer. Kita sekarang enter aja untuk mulai menginstal. Tapi bagi teman-teman yang mungkin kesulitan kalau enter kenapa nggak bisa, itu mungkin user account controlnya belum dimatiin ya. Silahkan bagi yang mematikan UAC, itu banyak tutorialnya di YouTube dan berbagai situs. Oke, ini karena udah aku bikin 0% untuk UAC-nya, jadi aku udah bisa install OBS Studio 29 Kita enter saja filenya, kita akan mulai menginstal. Oke, mana setupnya? Coba kita alt. OBS Studio 2. Oh, ini sudah muncul. Cancel button. Next, cancel button. Oke, di sini ada peringatan. OBS Studio 29 13 setup dialog no soft install system V3 06 1 welcome to OBS Studio 29 1. Oke, ini silahkan bagi yang membaca tekan insert B, tapi aku untuk mempersingkat waktu jadi tinggal di tab aja sampai next creator lalu di enter. Next cancel button. Next creator button alt plus N. Press page down or scroll to see the rest of. Di tab aja. Last back button. Next creator button. Cancel. Press page down or scroll blank or other party. Oke, di sini ada note-nya bagi yang mau baca tinggal panah atas mana bawah. Tapi aku langsung next aja di tab. Last back button. Next creator button. Alt plus N. Install. Property page space require 654.8 megabit SATA will install OBS Studio 29 13 inch the following folder to install in a different folder. Click browser and select another folder. Click install to start the installation. Edit selected C. Program files OBS Studio. Oke, ini software 64 bit ya. Jadi dia masuknya ke local disk C. Lalu ke mana tadi? Ntar. C. Program files OBS Studio. C. Program file OBS Studio. Dia akan masuknya ke sana karena 64 bit softwarenya. Kalau 32 bit udah aku pernah jelasin, itu masuknya ke x86 ya, yang program filenya. Browse button alt plus R. Ini kita biarin aja tempat penyimpanan di sini, direktorinya biarin, jangan diubah-ubah di browse ini. Last back button alt plus B. Kita tap terus sampai Install button alt plus C. Install button, kita bisa enter atau spasi boleh. Next browser unavailable. Show di. Kita tunggu 20%. Tunggu sampai dia benar-benar selesai. Untuk matiin progresnya biar nggak ganggu, itu bisa pakai insert U aja. No progress bar updates. Nah, no progress. Kalau mau dimunculkan lagi progresnya tinggal insert U. Di sini kan banyak ya kalau di insert U. Speak progress bar updates. Speak progress ini hanya diucapin berapa persen. App for progress bar updates. Beep progress ini hanya di tutututututnya doang. Tututut ya. Yang kedengaran. Beep and speak progress Insert bar U update. lagi itu beep and speech ya. Itu pengucapan dan beepnya kedengaran. No progress bar update. Aku bikin no progress aja supaya tidak mengganggu bunyi tutututnya itu. Oke, sebelumnya aku memperingatkan lagi ya bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe-nya supaya Property page completed. tambah semangat untuk membuat video-video terbaru dan pastinya video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, jangan lupa juga jempolnya di video ini. Kita coba tap. View release notes checkbox not checked. Oh, tap Book lagi. to OBS. Check out our 4-step quick start guide button. Finish button alt plus F. Property page Oke. completed. Setup OBS to view release notes launch OBS Studio 29 1. Nah, di sini ada keterangan kalau di bawah panah atas View release notes checkbox not checked. ada Release. View release A. view release Notes. notes Book to OBS. Check out our dan 4. lain-lainnya. Kita panah atas aja sampai launch-nya. Launch OBS Studio 29 1 3 checkbox checked. Nah, ini launch-nya jangan dicentang deh ya supaya nggak berat. Space not checked. Di spasi saja di launch itu. Itu launch itu gunanya kalau kita finish dia bisa langsung kebuka otomatis kalau misalnya dicentang. Tapi kalau nggak dicentang, kalau di finish dia nggak akan kebuka otomatis software yang baru diinstal. Oke, kita langsung Finish button. shift tab sampai finish lalu di enter. Programs window. Items. Oke, kita tutupin dulu ya yang nggak perlu-perlu. Ini ada di PC yang tadi. Kita tutup saja. Desktop list. Oke, setelah itu kita ke desktop. Kita cek apakah sudah ada OBS-nya. Tekan O. OBS Studio 15 of 15. Wow, sudah muncul. Kita enter. Kita buka OBS-nya.
Di sini mulai sedikit penyetingan awal ya. Sudah kebukakah? Coba kita. Oh, ini baru kebuka OBS ya. 2913 profile, untitled scenes, untitled window, auto configuration wizard dialog, the auto configuration. Oke, coba di tap. Next button enter. Ada next. Cancel button enter. Cancel. Optimize for streaming, recording is secondary radio button checked. Oke, kalau di panah bawah. Optimize just for recording, it will not be streaming radio button checked. Ini kalau di panah atas, panah bawah ya. Nanti dia akan berubah centangannya. Kursornya akan mengarah kemana? Kita arahkan ke yang keterangannya. Just optimize. Optimize Just for recording. It will not be streaming. streaming. Oke, kita akan arahkan ke situ. Hanya di panel panah bawah aja, nggak perlu di enter ya. Di tab sampai next. Next button enter. Enter. Base canvas resolution combo box use current 1920 x 1080 colap set down. Oke, ini sudah recommendednya segini. Kalau mau diubah silakan panel atas panel bawah. Display 1 1920 x 1080. Use current 1920 x. Oke, aku ubah yang current saja. Pakai yang standarnya. Tinggal di tab. FPS combo box either 60 or 30, but prefer 60 when possible colap set down. Either 60 or 30, but Oke, ini biarin aja. Di tab lagi. back button enter. Next button enter. Next, kita spasi atau enter. Space. Oke, ini sudah masuk ke OBS-nya. Coba kita alt tab saja. Screen OBS 2 OBS 2. Oke, coba tab. Apply settings button enter. Back button and apply cancel but back button and apply settings button enter. Coba kita tab. Apply settings button enter. Ada apply setting, Cancel button enter. cancel, Back button enter. dan back. Kita ke cancel aja dulu. Apply cancel button enter. Enter. OBS 2913 Pro Kita akan menjelaskan dulu menu-menu yang ada di sini. sources since window list sin Oke, di tab. sources window list Tab lagi. audio mixer window grouping Tab lagi. sin transitions window transition combo Oke. box pada colap set down Cara untuk navigasi di OBS itu pakai tab dan shift tab ya. duration spin bar add configurable transition controls window start streaming checkbox not checked Di sini pertama ada start streaming, start recording checkbox not checked ada start recording, start virtual camera checkbox not checked start virtual camera. configure virtual camera button Oke, kita coba balikin dulu. Yang start streaming udah jelas untuk memulai streaming di YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. Lalu start recording itu untuk memulai rekaman layar tentunya. Dan start virtual camera itu kayak webcam gitu teman-teman. Jadi kan kadang ada yang main game sambil kelihatan wajahnya. Nah, itu gunanya. Jadi bisa digeser-geser kameranya itu di pojok kiri atas, pojok kanan bawah, atau ya pokoknya di sisi-sisi sudut-sudut laptop ini bisa digeser-geser, bisa diperbesar, perkecil muka kita ya gitu. Tapi aku nggak pernah gunain virtual camera. studio mode checkbox not checked Oke, tap terus. settings button Oke, di sini ada settings. Nah, pertama-tama kita harus setting dulu ya. Untuk membuka setting harus pakai tombol spasi. space Oke. standard Nah, F430 ini agak berat sedikit di setting ini. Coba kita tap grouping shift tab lagi. list general Di sini pertama ada general. stream Kalau di panah bawah stream, output output, audio audio, video access, accessibility accessibility, advance. accessibility Oke. general Kita coba arahkan ke general dulu. Coba di tab. grouping general grouping language combo box English colap set down Ini language-nya bisa diubah ke Indonesia juga. Tinggal di panah atas panah bawah saja. English ESDU dan cat bahasa Melayu bahasa Indonesia Nah, tinggal ubah ke sini lalu tinggal di grouping shift tab. list apply button enter Apply, tinggal di spasi. Kalau dia minta restart aplikasi, tinggal di restart aja. Aplikasi doang yang nggak perlu restart perangkat. list grouping Kita, general grouping language aku nggak mau ke Indonesia karena nggak biasa ya. baca dan DUES English Jadi aku tetap ke English. Oke, lalu di tab. theme combo box Yami default colap set down Rachni Oke, ini panah atas mana bawah aja, tinggal panah atas. Kalau mau diganti-ganti, Light. aku biasa ke dark. gray dark Nah, biasa ke dark ini. Aku paling suka dark mode gitu loh bentuknya. Oke, lalu di tab aja. open stats dialog on start to checkbox not checked Ini biarin. hide OBS Windows from screen capture biarin. checkbox not updates grouping updates combo box stable latest stable release default colap set down Ini terserah kalau mau diubah. /release stable stable latest stable Tapi release aku tetap pilih yang stable release saja. Tinggal di tab lagi. Ini defaultnya ya. automatically check for updates on start to checkbox checked Ini terserah mau dicek atau enggak, aku cek aja. Biar kalau ada pembaruan langsung dia memberi informasi. output grouping show confirmation dialog when starting streams checkbox not checked Nah, ini untuk yang bagi streaming. Nah, ini biarin aja ya, karena ini bagian streaming. Jadi kita nggak usah setting-setting dulu. show confirmation dialog when stopping streams checkbox not checked Ini biarin juga. show confirmation dialog when stopping recording checkbox not checked Nah, yang ini kita spasi aja, kita
cek ya. Space checked. Gunanya untuk Show confirmation dialog when stopping recording check confirm dia when stopping recording. Oke, kasih informasi atau konfirmasi kalau ingin stop recording gitu. Ini dicek ya, dicentang. Automatically record when streaming checkbox not checked. Automatic record when streaming, ya record ketika streaming ya. Jadi streaming iya, record iya. Tap lagi. Source alignment snapping grouping. Source alignment snapping checkbox checked. Biarin. Snap sensitivity spin button. Biarin. Snap sources to Terus. adjust snap sources. Snap Ini sources nggak to aku atur. projectors grouping. Hide cursor. Make projector. Save projector. Limit 1. System minimize. Always minimize to system. Try preview group overflow. Show overflow withdraw save. Show pick import stud enable. Show preview slash pro enable portrait slash vertical layout. Show mult show scene draw save multi Biarin open aja cancel ya. apply Oke. list general. Sampai list lagi, ketemu list, kita coba panah bawah. Stream. Di sini ada stream. Combo box connect account. Use stream key button. Ini Connect untuk job list. pengaturan streaming. Di panah bawah lagi. Output. Output. Oke, di sini kita tap Output mode combo box simple jolap set down. tap lagi. Streaming grouping. Video bitrate spin button 2 audio bitrate Terus? combo streaming conco dan preset enable cut recording grouping. Recording path edit so bronze but recording path Nah. edit selected C user zana Di cell sini recording pad ini untuk penyimpanan perekamannya. Mau ditaruh di folder mana? Tap lagi sekali. bronze button enter. Browse button. Kita coba enter. Select Kita pilih mau di lokasinya di mana. Sebaiknya bikin folder baru ya biar nggak ketumpuk-tumpuk. Aku taruh di sini. comment review free David. Video. Aku ada folder Items OBS view namanya. OBS B. Nah. Video OBS row 1. Aku arahin ke sini. Tinggal di enter folder yang kita mau letakin di mana filenya. Item Lalu di tap sampai select folder. memes full select folder button. Lalu di enter. OBS Oke, kita cek apakah sudah berubah kata-katanya di shift tab. recording path edit selected C slash user slash anasa slash video slash OBS. Oke, sudah ke tempat penyimpan yang aku inginkan. Setelah itu di shift tab aja sampai list tadi. Kita masih ada yang mau diatur. Stream audio video bit output list output. Lalu di tab. Output mode combo box simple jolap set down. Nah, ini output mode kita ubah dulu ke advance dengan cara panah bawah di sini. Advanced. Sekarang kita tap sekali coba. Streaming tab control. Streaming tab selected. Di sini streaming tab kita panah kanan sampai ketemu recording. Recording tab selected. Oke, udah masuk ke recording tab. Lalu kita pencet tombol tab sampai ketemu pad yang tadi, tapi ngelewatin ya. Group record type combo box standard jolap set down. Recording settings grouping. Recording settings edit selected C. User zana cell videos. Ini adalah pad yang tadi. Bronze button enter. Kita coba tap lagi. Generate file name without space checkbox not checked. Tap lagi. Recording settings combo box matroska video.mkv jolap set down. Nah, ini formatnya masih .mkv ya. Kita arahkan ke MP4. Panah bawah. mpeg 4.mp4. Nah, .mp4. Ini mpeg.mp4 ya. Oke, ini sudah selesai diubah. Sekarang kita balikin lagi ke pengaturan yang list tadi dengan cara shift tab sampai ketemu list. Record type group recording output list output Panah bawah lagi. audio Di sini ada audio, ini pengaturan audio ya. Kita tap grouping lagi. general grouping sample rate combo box 48 kHz jolap set Oke, down. biarin di 48 Hz untuk sample rate-nya. Tap lagi. Channels combo box stereo jolap set down. Channelnya biarin ke stereo ya. Jadi kalau ada yang stereo suara kiri kanan kedengeran di file MP4-nya. Global audio devices grouping desktop audio combo box default jolap set down. Oke. Line 2 default. Di sini, General di desktop audio global audio devices grouping desktop audio combo box kita arahkan ke, sebaiknya kalau teman-teman pakai headphone, arahkan ke headphone ya. Di sini aku pakai headphone, tinggal aku arahkan ke headphone. headphones high definition audio device. Oke, kalau tergantung outputnya kemana nih. Jadi suara screen reader itu kemana? Kalau mau kedengeran suara screen readernya, misalnya teman-teman pakai headphone, diarahkan ke headphone gitu. Bahasanya beda-beda ya. Ada yang speaker Realtek, berarti itu juga sama dengan headphone. Ada yang headphone Realtek, jadi sesuaikan dengan perangkat masing-masing. Pokoknya outputnya harus sesuai dengan sound kita, begitu. Bagaimana cara mengecek default device yang kita gunakan? Itu bisa teman-teman masuk aja ke sini. Masuk ke control panel aja boleh. Start window C N Start menu lalu P control O panel. L control panel Enter. control panel search box edit search Tinggal di search sini kita tulis sound SOUND. S O U N D. Coba kita tap. Sound link configure your audio devices or change the sound scheme for your computer. Oke, di sini kita enter. Atau yang ini boleh. Change sound card settings link. Change sound card settings atau Sound yang link configure. ini boleh di enter. Yang mana aja di. Change sound card. Aku change sound card aja di enter ya. Sound dialog playback. Oke. Tab control playback. Shift tab sekali. Tab control playback tab selected. Sampai ketemu tab control playback.
Oke, di tab sekali. Playback property page. Select a playback device below. Di panel bawah, kita cek keterangan default device itu ada di mana? Speakers. Ini kan banyak ya. Ada Add speaker. speakers. High definition audio device. Ready 1 of 6. Speaker itu keterangannya ready, hanya siap doang. Berarti bukan ini default device-nya. Default device aku udah di headphone. Headphones. High definition audio device. Default device 2 Oh, of 6. default device-nya di sini. Oke, berarti kalau udah tahu default device-nya di mana, kita alt tab lagi, kita balikin Sound ke sound control panel. Sound row OBS 2 OBS. OBS lagi. Berarti kita udah tahu nih desktop audionya mau diarahin default device-nya kemana. Gen global audio devices grouping. Desktop audio combo box headphones. High definition. Aku arahkan ke headphone. Tinggal di mana atas mana bawah ya, tinggal diarahkan, jangan di enter, diarahkan saja. Di tab sekali lagi. Desktop audio 2 combo box disable colap set down. Karena aku punya dua desktop, maksudnya dua desktop itu ada desktop 1 dan desktop 2. Nanti aku kasih tahu juga deh di tutorial selanjutnya bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu desktop 1 dan desktop 2. Jadi dia muncul kayak gini. Tapi aku biarin aja, aku hanya menggunakan desktop 1 saja. Di tab sekali lagi. Mix/auxiliary audio combo box default colap set down. Mic-nya kemana nih, teman-teman? Tinggal di panel sana bawah aja untuk mengganti. Karena di sini aku menggunakan mikrofon USB, jadi aku pakai mikrofon Soundtek. Headset mic microphone. High drive line 2 cable line microphone. Soundtek. Nah, aku pakai mikrofon Soundtek. Untuk mengetahui default device-nya lagi, kita balikin lagi ke sound tadi, di alt tab dulu. Sound control panel row 1 cup sound row 1 color Nah, sound sound dialog ini light tab control. di shift tab sekali kita arahkan ke recording tab menggunakan panah kanan. Recording tab selected. Tab sekali Recording proper. kita cari default device-nya ada di mana, panah atas mana bawah. Microphone. High drive microphone. Soundtek default device. Nah, default device aku ada di mikrofon Soundtek. Oh, berarti kita arahkan ke default device-nya ke OBS 2 mikrofon Soundtek gitu, teman-teman. Tergantung nama device, sekali lagi nama device masing-masing. Global mix/auxiliary audio combo box microphone. Soundtek. Oke, di tab lagi. Mix/auxiliary audio 2 combo box disable colap. Ini biarin aja semuanya. Nggak usah Mix/auxiliary diapa-apain. meter speed meter type advanced grow disable Windows audio do checking checkbox low latency audio buffering mode for the /and the outputs check disable Windows audio do checking checkbox checked low OK button at change apply button hotkeys grouping hotkeys grow apply change of at disable meet glob mix/dash desktop shift tab, kita gen balikin set grouping lagi. list audio Audio, Video. terus video. base Ini- output scalet resolution 1200 combo box common F combo box OK button Oh, out di- base checklist video di tempat hotkeys lain. accessibility advanced Hmm, grow general grow show active outputs video grouping render jet grow list Oke, apply hanya segitu doang pengaturannya. Kalau udah tinggal di shift tab sampai apply, list di advanced cancel button enter lalu shift tab lagi sampai oke. OK button enter. Enter. OBS 29. Oke, sudah selesai untuk pengaturan settingannya di OBS. Sebenarnya gampang sih, teman-teman, gitu. Kalau mau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih gampang, jadi bisa disesuaikan. Exit button. Audio mixer window. Volume slider for desktop audio. Slider 0.0 dB. Oke, ini kalau volume 0.0 dB ini biarin aja ya. Ini udah kembali ke tampilan pertama dari OBS. Mute wrap volume mute sources audio mixer window. Grouping. Scene transitions window duration spin button add jump control start recording checkbox not check. Nah, ini kalau di start recording ini belum bisa, teman-teman. Tulisannya kayak gini. Coba kita spasi ya. Space no sources dialog. It looks like you haven't added any video sources yet, so you will only be outputting a blank screen. Are you sure you want to do this? You can add sources by clicking the plus icon under the sources box in the Ada- button. Yes. No sama yes. Ini maksudnya ini belum bisa melakukan recording, akan menampilkan layar hitam. Apakah kamu tetap mau melakukannya? Kalau layar hitam jadi kedengarannya hanya audio doang ya, visualnya nggak ada. No button. Ini belum bisa. Jadi kita no dulu, kita Space. batalin. Start recording checkbox not checked. Oke, sekarang kita shift tab sampai source. Start streaming scene transitions window. Add configurable transition duration spin transition audio mixer window sources window list. Nah, sources Windows di sini kita tombol aplikasi atau shift F10. Kita panah bawah. OBS 60 paste field add colap set. Copy una file paste copy paste field add colap set. Di sini ada add, kita panah kanan. Application audio capture beta. Oke, di sini ada application audio capture, Audio input capture. audio Audio input, output capture. audio output, Browser. Color source. color Display source. capture. Nah, kita ke panah bawah sampai display. Game capture. Display capture. Display capture ya, kita enter di sini. OBS 29 13 profile untitled scenes untitled window. Create/select source dialog. Edit selected display capture. Create/select source dialog. Edit selected display capture. Di sini disuruh mengetikkan nama projectnya gitu loh istilahnya, nama source-nya. Nah, aku ketikkan aja ini, aku hapus. Blank Aku ketik screen recording. S C R A N Screen space recorder deh. R A C O R D A R. Oke, tinggal di enter. Prop device not connected or not available. Com grow default chance OK button enter. Oke, shift tab sampai oke ya, harus di shift tab ternyata. Titik 2 1000 audio mixer window grouping Oke. sources window list screen recorder Nah, source-nya sudah berubah jadi namanya screen recorder ya. scenes window list scene
Oke, Source audio. sekarang baru bisa direkam layar nih. Sync the add controls win start recording checkbox not checked. Start recording. Coba kita akan mulai merekam layar ya. Dan di sini apakah bisa ya zoomnya sama itu? Kita coba aja. Kita spasi di start recording. Space check. Oke, sudah cek. Kalau di tab. Start virtual camera checkbox not checked. Oke, start virtual camera di shift tab. Stop recording checkbox checked. Sudah berubah jadi stop recording. Ini sudah kerekam layar. Des. Kita mau ngapain? Zoom 5 of Dia 15. langsung kerekam sama pembaca layarnya. Kalau pembaca layarnya nggak mau kedengeran, teman-teman harus merubah suara pembaca layarnya ini ke output yang berbeda. Jangan samakan dengan audio yang ada di OBS. Kita tekan Ctrl Insert S aja untuk merubah. Select synthesis dialog. Lalu di tab sekali. Audio output device. Combo box Microsoft Sound 5 percolap set. Nah, di sini audio outputnya karena aku arahkan ke Microsoft itu artinya ke default device-nya. Kalau nggak mau kedengaran suara pembaca layarnya, diarahkan ke output yang berbeda. Headphones, high definition out. Karena output default aku headphone, jadi kalau diarah ke sini tetap aja suara pembaca layarnya kedengaran. Speakers, high definition audio. Berarti kita harus arahkan ke speaker high definition audio atau ke tempat-tempat yang lain. Begitu jadinya kurang lebih. Sound dialog. Tinggal di enter aja kalau udah mau diarahkan ke output yang berbeda. Ini kalau teman-teman melakukan screen recorder seperti ini, karena playbacknya default device adalah headphone, karena kita menggunakan headphone. Jadi kalau muter lagu, itu tetap akan masuk semua hasil lagunya itu. Jadi kayak internal voice dan suara kita ini ada di OBS-nya gitu. Jadi internal voice dan suara audio saat kita ngomong itu kedengeran. Ini cocok banget untuk yang mau main game atau membuat video tutorial, itu sangat cocok. Dan satu lagi, untuk stop recordingnya tinggal arahkan ke stop recording lalu spasi. Kalau ada peringatan tinggal di yes aja, di tab sampai yes lalu di enter. Seperti itu cara untuk menghentikan rekamannya. Otomatis filenya itu akan tersimpan di tempat dimana kita sudah mengarahkan recording path-nya itu. Dia akan langsung tersimpan di situ bernama tanggal tahun saat ini ya. Jadi tinggal di rename aja file name-nya untuk memudahkan mencari rekamannya. Terima kasih yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, comment, and like this video. Dan jangan lupa saksikan tutorial berikutnya di channel ini. See you, bye-bye all!